Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, argumentasi atas hamba-hambanya kecuali surat ini. Surat apa kemarin kita bahas? Al-Asr. Lakafathum, niscaya sudah cukup bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seandainya kita fokus di dalam kehidupan kita untuk mengamalkan surah Al-Asr tadi, usia kita habis, itu cukup untuk mengimplementasikan berbagai macam nilai-nilai yang ada di dalam surah Al-Asr. Sudah cukup. Qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sedangkan Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Jadi Al-Imam Al-Bukhari itu di dalam sahihnya membuat suatu bab. Judul babnya adalah bab berilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Kewajiban kita sebelum kita berucap atau beramal adalah belajar dulu, sehingga bicaranya itu di atas ilmu, perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Apalagi bicara tentang agama, ya. Di dalam Al-Isra ayat 36 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bi 'ilm." Janganlah engkau mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa kita nggak boleh ikut-ikutan tanpa ilmu? Karena pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban, mas'ula, ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berdalil ya, bab wajibnya berilmu sebelum berbuat, sebelum berucap, yaitu surah Muhammad ayat 19. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah. Apa yang dipelajari? Annahu la ilaha illallah. Pelajari itu apa yang disebut, apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Sebagian kita dulu, saya juga sama, mengira bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika kita semakin belajar ternyata keliru. Yang benar makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfir li dzambik. Kalau sudah belajar tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kepada Allah atas dosa-dosa yang engkau perbuat. Nah, di sini ada istidlal bahwa ahli tauhid mungkin enggak berbuat dosa. Sangat besar kemungkinan walaupun sudah ngerti tauhid. Ya. Kemudian seorang mukmin ada yang suci dari dosa, tidak berbuat dosa sama sekali? Tidak ada. Selama makhluk tersebut bernama manusia, pasti melakukan kesalahan. Makanya ada istighfar, ya. Disitulah Allah punya nama wa huwal ghafurur rahim. Innahu kana tawwaba. Allah itu tawwaba, maha menerima taubat. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal.
Maka hendaknya setiap mukmin memulainya dengan ilmu sebelum dia berucap, sebelum dia beramal. Ya. Pengen berbuat apapun didasari dengan ilmu. Ingin bicara apapun dilandasi dengan ilmu. Terutama dalam perkara-perkara agama. Jangankan perkara agama, perkara duniawi aja itu kita nggak sembarangan. Coba di antara kita ya, naudzubillah ya, mungkin kemarin lah ada yang sakit. Sakit apa? Sakit kulit aja lah ya, kulitnya bermasalah, ada penyakit infeksi atau apa. Kita datang, nggak usah keluar dari kesehatan, datang ke dokter spesialis jantung. Nyambung nggak Pak? Dimarahin sama dokternya. Nah, dalam perkara duniawi saja kita menghargai spesialisasi. Bener nggak? Sakit mata ya ke dokter mata. Ada yang namanya apa? Spesialisasi. Disitulah Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak tahu. Perkara duniawi itu, sakit fisik itu berakhir apabila seseorang tersebut meninggal menjadi jasad. Udah nggak merasakan sakit lagi, benar? Tapi penyakit hati itu dibawa sampai di akhirat. Penyakit hati apa? Hasad, dengki, iri, apalagi? Ria, sombong, tidak bersyukur. Yang biasa ngebahas tentang penyakit-penyakit hati itu ilmu apa? Ilmu agama. Kalau perkara duniawi saja kita memilih, ya dokter spesialis saja, sama-sama dokter kulit, Bapak masih milih juga kan? Ya, cari referensinya, siapa yang berpengalaman, pengalaman prakteknya berapa tahun, ya enggak? Kuliahnya di mana? Itu masalah duniawi, kita aja spesifik, detail, teliti. Kenapa masalah agama yang pengaruhnya itu sampai setelah meninggal kita malah sembarangan? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian selanjutnya, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu hadhihi thalathi masail wal amalu bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nggak kenal sama kita. Kenal nggak Pak? Enggak, tapi di dalam bukunya beliau mendoakan siapa saja yang membaca bukunya. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Subhanallah, lihat ketulusan beliau ketika menulis buku. Ya, siapa aja orangnya yang membaca bukunya didoakan semoga Allah merahmati ya si pembaca itu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Sesungguhnya ada kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Ta'allumu hadhihi thalath masail. Mempelajari 3 permasalahan berikut dan mengamalkan 3 hal tersebut. Ada berapa Pak? 3. Mudah-mudahan kelar kita bahas sampai azan Isya. Mudah-mudahan. Oke. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ini perkara yang pertama Pak. Sesungguhnya Allah menciptakan kita, kemudian memberi rizki kepada kita, mencukupi kebutuhan kita. Wa lam yatrukna hamalan. Allah sudah menciptakan manusia, mencukupi rizkinya, bukan berarti manusia itu dibiarkan begitu saja, hidup semaunya. Nggak ada bedanya sama hewan ternak, tidak. Bal arsala ilaina rasulan. Justru Allah mengutus kepada kita, manusia kan Pak? Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Untuk apa itu Pak? Mengajarkan aturan hidup. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah yang paling tahu betul apa yang dibutuhkan oleh manusia.
apa yang maslahat buat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kan tidak mungkin Allah berbicara langsung dengan manusia kan? Maka Allah utus seorang rasul. Dalam hal ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Allah mengutus seorang rasul kepada suatu kaum atau kepada seluruh manusia, ada konsekuensi. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati dia di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il apa, Pak? Madi. Ya. Telah, ya enggak? Kalau di kamus bahasanya apa? Telah masuk. Nah, maksudnya apa ini? Hah? Betul-betul pasti masuk surga. Sebabnya apa? Mentaati Rasulullah SAW. Wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang durhaka, membangkang, membantah Nabi Muhammad SAW pasti masuk neraka. Di sini kesimpulannya apa? Penulis sedang mengajarkan kepada kita bahwa iman kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Gak bisa. Gak bisa seseorang cinta kepada Allah saja, gak bisa. Wajib Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Mana dalilnya? Surah Ali Imran. Masih ingat, Pak? Surah Al-Imtihan, apa ayat Al-Imtihan? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sebentar saya cari ayatnya. Ayat 31, Pak. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Apa kata Allah? Suruh kepada Nabi, ikutilah aku. Aku di situ siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsekuensi bagi seorang hamba yang mencintai Allah, gak ada jalan lain kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang Islam boleh gak keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, gak bisa dipisahkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah konsekuensinya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada ibadah yang Allah ridhoi, yang Allah terima kecuali sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu udah mutlak itu. Asyhadu an la ilaha illallah ini kesimpulan dari ikhlas. Ibadah itu harus ikhlas kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini kesimpulan dari ittiba. Harus sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa ngarang ibadah itu, nggak bisa. Ada prosedurnya. Dalilnya mana? Surah Al-Muzammil ayat 15-16. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kalian. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula. Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun. Fir'aun membantah, membangkang. Membangkang kepada siapa? Ar-Rasula, Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhzaw wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ini sebagai teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang membantah perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan perlakukan dia sebagaimana Allah timpakan kepada Fir'aun dengan sebab membantah Nabi Musa alaihissalam. Na'udzubillah. Tadi saya bilang apa?
ibadah itu tidak Allah ridhoi kecuali yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ibadah di dalam Islam ini sudah sempurna, diajarkan oleh Nabi, sudah sempurna, selesai. Di dalam hadis dijelaskan, tidak ada satu amalan pun yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada surga, melainkan sudah aku ajarkan. Dan tidak ada satu amalan pun yang bisa menyebabkan orang tadi ke neraka, melainkan sudah aku peringatkan. Selesai. Makanya turun surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ini jawaban Allah, ya. Kalau Islam itu sudah sempurna, tidak boleh lagi ditambah-tambah. Di dalam surah An-Nisa ayat 80, yang tadi saya bilang apa? Tidak bisa dipisahkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Nih dalilnya, surah An-Nisa ayat 80. Kan An-Nisa kan, Al-Quran kan, yang ngomong siapa? Allah SWT. Apa kata Allah? May yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Di surah An-Najm ayat berapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan yang Nabi ucapkan berdasarkan wahyu. Makanya di dalam beberapa kesempatan ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak. Ngapain, Pak? Nunggu wahyu. Karena Nabi tidak berbicara sembarangan. Di dalam hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah. Bismillah. Alhamdulillah. Nabi menjamin seluruh umatku masuk surga. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW. Seluruh umatku akan masuk surga. Nah sekarang pakai fi'il mudhari, yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau masuk surga. Saya ulangi ya, Nabi kasih kabar gembira, rekomendasi. Seluruh umatku, kata-katanya kullu, Pak, kullu, semua. Seluruh umatku akan masuk surga, kecuali yang enggak mau masuk surga. Bingung dong, emang ada orang yang gak masuk surga? Sahabat nanya, ya Rasulullah, waman ya'ba, siapa yang enggan, siapa yang gak mau masuk surga? Ternyata ucapan Nabi yang di depan tadi ada syaratnya. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku pasti masuk surga. Waman asani faqad aba. Siapa yang membantah, membangkang, durhaka kepadaku, berarti dia enggak mau masuk surga. Faqad aba. Aba itu bahasanya enggan, Pak. Subhanallah. Ternyata kabar yang pertama tadi, setiap umatku masuk surga, ada syaratnya. Persyaratan masuk surga ngapain tadi, Pak? Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di tangannya. Tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini saking Nabi ingin menekankan kepada kaum muslimin bahwa Allah itu punya tangan, tentunya tangan yang mulia sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk ya. Cari di banyak hadis itu Nabi sering bersumpah walladzi nafsu Muhammadin biyadihi.
demi zatnya Muhammad yang ada di tangannya. Di tangan siapa, Pak? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah dibayangin bagaimana, Pak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar, ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matawiyatun biyaminih. Ayatnya 67, Pak. Ya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi seluruhnya ada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ulangi ya. Bumi seluruhnya ada di mana? Di genggaman Allah. Kita nggak bisa ngebayangin besarnya kayak apa. Oke? Ayat berikutnya Allah tegaskan tangan Allah itu ada yang tangan kanan. Was samawatu matawiyatun biyamini, dan langit digenggam oleh Allah dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan untuk orang-orang yang menolak sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, saya ingin menyampaikan bahwa kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah punya tangan. Tentunya tangan Allah mulia sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan makhluk dan nggak bisa dibayangin, Pak. Nggak usah bayangin tangan Allah. Langit aja, Bapak tahu ujungnya di mana? Pernah nggak, Pak? Nah, nggak tahu kan? Bumi juga seluas apa? Nggak tahu kan? Ya, otak kita nggak bisa menjangkau ke sana, maka kita tidak bisa membayangkan. Ya, bayangin surga apa? Bayangin makhluk Allah aja apa? Surga, makhluk Allah bukan? Kebayang? Kebayang. Yang Nabi jelaskan deskripsi bidadari itu, saking beningnya, sumsumnya kelihatan. Kayak gimana? Nggak kebayang, ya kan? Nggak kebayang. Ya, surprise nanti ketika kaum mukminin masuk surga baru melihat langsung nyata bidadari itu, baru bahagianya luar biasa. Nggak bisa dibayangkan. Kita membayangkan makhluk aja nggak kebayangkan. Nah, nggak usah jauh-jauh dah. Ruh yang menyatu sama diri kita, yang ada di dalam diri kita, kita tahu bentuknya roh kayak gimana? Tidak bisa membayangkan. Padahal roh itu makhluk bukan? Makhluk. Apalagi ingin menjangkau zatnya Allah, nggak bisa. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful apa? Khabir. Saya lupa ayatnya. Yang berikutnya demi zat yang jiwa Muhammad SAW ada di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar tentang risalahku. Mendengar tentang apa? Kabar diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mau itu orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali dia pasti masuk neraka. Ini dalil menjelaskan apa ini, Pak? Dihapusnya seluruh syariat Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi di samping Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir, Nabi penutup, Nabi akhir zaman, salah satu fungsinya adalah menghapus seluruh syariat Nabi dan Rasul yang terdahulu. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan Al-Quran, ya, Islam yang sempurna, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, otomatis syariat-syariat terdahulu sudah tidak berlaku lagi, nggak diakui lagi. Maka seandainya Pak ya, seandainya ada orang Yahudi mengaku dia mengamalkan Taurat yang asli, menyembah Allah, ngikuti ajarannya Nabi Musa, tidak ada penyimpangan sama sekali, misal, kalau itu diamalkan di zaman ini, ya di zaman Nabi Muhammad SAW, Islamnya tidak sah karena sudah tidak berlaku lagi. Ya kalau bahasa Inggrisnya expired. Ya, benar. Sudah tidak berlaku lagi. Oke, setelah Nabi Musa ada Nabi siapa? Nabi Isa. Seandainya ada orang Nasrani mengamalkan Injil, betul-betul diamalkan isi Injil yang asli ya, ngikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam,
Maka kalau dia mengamalkannya di zaman setelah Nabi diutus, sudah tidak berlaku lagi. Walaupun dia menyembah Allah saja, dia mengikuti ajarannya Nabi Isa ya, murni, tidak sah, karena sudah diutus Nabi Muhammad SAW. Terakhir nih, counter dari saya. Apa kata Nabi SAW? "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'ani." Bukan orang-orang soleh lagi. Nabi Muhammad SAW bilang apa? Seandainya Musa masih hidup, gak ada pilihan lain bagi dia kecuali mengikuti aku. Ajib gak? Sekelas Nabi Musa alaihissalam, seandainya masih hidup di zaman Rasulullah SAW, gak ada pilihan lain kecuali beriman mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ditambah ada kisah Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman. Dengar kisah ini kan? Di Manarul Baidho, Damaskus. Kalau nggak salah waktu subuh waktu itu, Nabi Isa dipersilakan jadi imam sholat subuh. Mau nggak? Nggak mau. Nabi Isa jadi makmum, bermakmum kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, Imam Mahdi, ya kan? Nabi Isa turun di akhir zaman, bersyariat dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi di hadis nanti tugasnya Nabi Isa ya di akhir zaman, menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus pajak. Nanti Nabi Isa yang turun. Bapak mau dihapus pajak? Sabar, tunggu Nabi Isa turun. Kelamaan Pak ya, nggak mau lah, nggak mau ketemu Dajjal gitu, nggak mau. Mendingan sabar bayar pajak ya, sabar, insya Allah dapat pahala. Sabar. Oke, Nabi Isa turun nanti ngapus pajak Pak. Karena betul hukum asalnya pajak itu dibebankan kepada orang kafir yang tinggal di negeri Muslim. Kalau orang Islam kewajibannya bayar zakat, itu juga bagi yang hartanya mencapai nisab. Itu dulu waktu Islam jaya, syariat Islam tegak. Lah sekarang jaya gimana? Subuh aja masih kesiangan. Ayo, asar masih di jalan. Sholat Jumat, khotib menaik mimbar baru masuk masjid. Jaya dari mana? Kan? Mau lihat jayanya kaum muslimin, lihat sholat subuh. Kalau sholat subuh yang hadir sholat subuh kayak sholat Jumat seabrek-abrek, belum azan subuh udah ngumpul di masjid rebutan saf pertama, itu baru berjaya. Ya subhanallah. Yang saya belum sebut apa? Membunuh Dajjal. Dajjal sesakti apapun menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, mengeluarkan harta di dalam bumi, bawa roti segunung ya, tetap aja Allah takdirkan Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian berikutnya yang kedua. Baru satu Pak, udah mau jam 7. Yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah tidak ridho. Tidak ridho terhadap apa? Disekutukan. Ya. Kalau bahasa kitanya apa? Allah tidak ridho dengan syirik. Ya. Apapun yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Baik yang dijadikan sekutu Allah itu adalah malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Maksudnya apa? Kalau yang disekutukan dengan Allah itu malaikat, nabi, Allah aja nggak ridho, apalagi makhluk-makhluk yang lebih hina daripada malaikat, daripada nabi. Subhanallah. Ini bantahan telak ini. Termasuk penyimpangan dalam asma wa sifat, keyakinan bahwa Allah butuh bantuan malaikat. Ini menyimpang ini Pak. Na'udzubillah. Ingat, Allah itu nggak butuh makhluknya sama sekali. Oke? Allah nggak butuh makhluknya sama sekali. Lah kok Allah menciptakan malaikat? Ada yang mencabut nyawa, menjaga neraka, surga, nanya di alam kubur, ya kan?
nyiksa di alam barzakh misalnya ya. Kenapa? Kalau Allah tidak butuh makhluk, kenapa kalau Allah menciptakan malaikat yang tidak terhitung jumlahnya kecuali Allah yang tahu jumlahnya? Kenapa? Hah? Allah Maha berkehendak, tidak ada yang bisa mengatur apa yang Allah lakukan. Itu terserah Allah. Siapa ente ngatur-ngatur? Iya enggak? Terserah Allah. Nah sekarang begini, langit dan bumi Allah ciptakan berapa masa? 6 hari kan? Ya di dalam surah Az-Zukhruf itu kan ada 6 hari. Az-Zukhruf atau Ad-Dukhan saya lupa. Saya tanya, bisa nggak Allah menciptakan seluruh alam semesta dalam 1 kejap? Bisa, sangat mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah pengen menciptakan alam semesta tinggal bilang kun, jadi semua alam semesta. Lagi-lagi Allah Maha berkehendak. Itu terserah Allah. Mau 6 hari, mau 5 hari, mau 2 hari, ya enggak? Tidak ada yang bisa ngatur Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkehendak. Itu terserah Allah mau menciptakan 6 hari. Itu sama, terserah Allah mau ciptakan jin, mau ciptakan neraka. Ya sebagian orang awam bilang kan, kenapa Allah menciptakan iblis ya? Udah aja bikin manusia semua baik semua, nggak usah ada orang kafir. Sebagian orang kan ya berpikir seperti itu ya. Tapi Allah itu Maha bijaksana. Kadang-kadang manusia yang belum sampai pikirannya ke sana. Ada hikmah di setiap apa yang Allah lakukan. Contoh deh, perkataan orang kafir. Gimana ayatnya tentang Allah menciptakan nyamuk itu? Masih ingat nggak? Apa kata orang kafir? Mada aradallahu bihadza masalah. Jazakallahu khairan. Padahal di awal ayatnya Allah bilang apa? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak malu bikin permisalan seumpama nyamuk atau yang lebih hina daripada nyamuk, lebih kecil daripada nyamuk. Kata orang kafir, mada aradallahu bihadza masalah. Ngapain sih Allah bikin nyamuk? Coba manfaatnya apa nyamuk? Bawa penyakit, virus, ya kan? Kena malaria, meninggal orang. Manfaatnya apa? Subhanallah, dibalik Allah menciptakan nyamuk. Nah, manusia meneliti, bikin obat nyamuk. Bener nggak? Obat nyamuk oles, obat nyamuk apa? Api yang dibakar, elektrik. Akhirnya banyak pabrik-pabrik obat nyamuk. Akhirnya tercipta jutaan lapangan pekerjaan. Ini bener nggak? Belum lagi nanti di fakultas kedokteran diteliti ini virus apa malaria ini. Bapak yang ditugaskan ke Papua vaksin dulu kan? Nyamuk sana nyamuk sini beda loh Pak. Sana lebih ganas lagi, hutan gede-gede. Ya, saya dapat cerita dari tetangga saya yang di PLTU. Lebih karena orangnya gede-gede. Iya nggak? Baru nyamuk kalau ciptakan hikmahnya begitu besar, begitu luas. Manusia jadi ada lapangan pekerjaan, iya nggak? Kadang-kadang kitanya yang belum nyampe ke sana. Kenapa Allah ciptakan rokok? Kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa Allah ciptakan? Benar nggak? Kitanya yang belum sampai ke sana. Ini baru satu aja nyamuk itu, subhanallah. Ya. Dalilnya mana? Bahwa Allah tidak ridha terhadap kesyirikan. Ini agak beda nih. Saya di sini saya nyatakan definisi syirik. Selama ini kita mengenal definisi syirik apa? Seseorang yang menyembah selain Allah, gitu kan? Sekarang agak beda definisinya. Syirik itu adalah seseorang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ya, agak beda ya. Yang pertama betul, itu definisi syirik. Seseorang yang menyembah selain Allah, ya, beragama selain Islam, berarti itu syirik juga kan? Ada lagi definisi syirik yang berikutnya, seseorang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Dengan kata lain apa? Mungkin nggak orang Muslim berbuat syirik? Mungkin. Makanya Allah ingatkan di dalam surah Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini milik Allah. Jangan kita berdoa kepada Allah juga berdoa kepada
selain Allah. Na'udzubillah, jangan. Ya. Makanya musibah kalau ada orang umroh ke Masjidil Haram tapi dia berharap kepada manusia. Paham nggak maksud saya? Ya, mungkin dengar cerita dari teman yang pulang umroh, di sana itu ada orang-orang yang minta-minta uang dari Pakistan, dari Malaysia, biasanya pakai ngomong bahasa Inggris, ngaku apa? Kehabisan bekal. Saya mirisnya bukan apa-apa, Pak. Ini lagi di Masjidil Haram. Kenapa nggak minta sama Allah? Kenapa ngerepotin hamba Allah, ngerepotin yang lain? Tanya yang kemarin umroh, ya, ketemu kan? Bukannya sibuk ibadah, sibuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, malah ini berharap kepada makhluk. Maksud saya begini, di masjid masih berharap kepada makhluk. Enggak tanggung-tanggung Masjidil Haram. Bagaimana lagi kalau di luar masjid? La haula wala quwwata illa billah. Makanya doanya Nabi itu enggak main-main. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak butuh terhadap yang haram, nggak ada keinginan terhadap yang haram. Ya Allah, kayakanlah aku, cukupkanlah aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak butuh terhadap selain-Mu. Itu doanya Nabi itu, Pak. Subhanallah. Pentingnya melatih diri, melatih keluarga kita tidak berharap kepada orang lain, tidak bergantung kepada orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Bismillah, Pak. Ajarin anak dari sejak dini, butuh apa-apa minta ke siapa? Allah. Aina berdoa, ya minta ke Allah, minta ke Allah. Begitu, Pak. Dan seterusnya. Bahaya syirik, Pak. Az-Zumar ayat 65. Bismillah. Alhamdulillah. Sebelum saya jelaskan ini dulu. Tadi definisi syirik apa, Pak? Orang yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Contohnya apa? Dengan contoh biasanya lebih paham kan? Contohnya apa? Ada orang sholat masih pakai jimat. Betul? Nah, ada orang puasa Ramadan masih main dukun. Ada nggak yang main dukun? Banyak, ya kan? Apa lagi sebutkan? Khurafat, percaya yang tahayul-tahayul. Kalau apa? Ini nanti jangan digeneralisasi ya. Nanti ada syirik akbar, syirik asghar, Pak. Kemarin kita sudah bahas. Sumpah atas nama selain Allah termasuk syirik. Pelakunya murtad tidak? Tidak. Itu syirik apa? Syirik asghar, tidak murtad. Begitu juga riya. Orang yang sholat, ya, masya Allah suaranya diperbagus. Riya, biar satu masjid tahu suara saya bagus. Riya bukan? Saya tanya, orang yang riya murtad? Tidak. Tapi riya itu syirik, syirik asghar. Jangan meremehkan syirik asghar, Pak. Syirik asghar itu dosa besar. Harus bertaubat pelakunya. Nah, bahas jimat sedikit ya. Bahas jimat sedikit. Apa-apa nggak kelar, kita lanjutin pekan depan insyaallah. Bagaimana hukum orang yang memakai jimat? Rinci jawabannya. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Kalau orang tersebut meyakini bahwa, ceritanya ini jimat ya. Ini tisu, Pak, bukan apa-apa ini. Nanti dikira kain kafan ditulisin raja. Bukan. Ini tisu buat lap. Kalau orang tadi meyakini berkat jimat inilah saya selamat, jimat inilah yang melindungi saya dari bahaya, itu syirik akbar, Pak. Syirik akbar, syahadat lagi dia. Tapi kalau dia meyakini Allah yang melindungi saya, Allah yang memberi manfaat kepada saya cuma lewat jimat ini, itu syirik asghar. Pelakunya nggak keluar dari Islam tapi dosa besar. Yang terakhir, karena sudah itu, saya bikin penasaran. Bagaimana kalau jimatnya berasal dari Al-Quran? Ditulis ayat kursi, nggak dikurangin, nggak ditambahin ayatnya, lengkap ayat kursi, dilipat-lipat, dibungkus kain hitam, dijahit, dipakai. Pekan depan insyaallah, to be continue.
Udah bunyi soalnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.